Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan atau rekomendasi saham mingguan. Mohon maaf sebelumnya untuk analisa saham harian atau rekomendasi saham harian saya nggak sempat buat karena ada acara keluarga ya. Jadi saya ada beberapa kesibukan yang memang nggak bisa saya tinggal. Sibuk banget sehingga saya juga nggak bisa buat videonya untuk analisa saham harian atau rekomendasi saham harian. Tapi saya tetap usahakan setiap minggu saya akan bikin videonya paling tidak untuk analisa saham perbankan ya, terutama bank yang berbesar. Jadi saya mulai dulu. Oh, tapi sebelumnya saya cerita dulu. Untuk perbankan ini memang koreksi yang terjadi saat ini memang cukup wajar ya, karena sebelumnya saya sudah sebutkan kalau kita bicara mengenai rally dari Desember ya, Santa Claus rally istilahnya gitu ya. Jadi mulai awal pertengahan Desember itu sampai dengan rally-nya biasanya sampai akhir minggu ketiga dari bulan Januari ya tahun berikutnya. Gitu ya. Jadi makanya sebelumnya saya sudah bicarakan di video untuk Bank BCA itu sebelumnya saya sudah jual ya seperti itu ya. Jadi untuk yang pertama saya bahas adalah untuk saham BCA. Nah, sebelumnya saya sudah sebutkan di video saya jual saham BCA karena kena trailing stop saya jualnya di 9.700 ya. Bahkan di kolom komentar ada yang tanya kenapa Pak Sunar ada jual BCA padahal di video saya sudah sebutkan kena trailing stop juga mendekati akhir dari Januari efek ya. Jadi ya sudah saya jual dulu 9.700. Memang rencana saya kalau dia berhasil breakout lagi, higher high saya buy. Tapi waktu itu saya nggak buyback ya, karena kalau saya perhatikan memang indeksnya nggak mendukung. Kemudian yang sektor perbankan lainnya juga nggak berhasil tembus naik ke atas ya seperti itu ya. Makanya saya nggak cenderung untuk agresif buyback ya ketika dia breakout naik lagi. Bukan berarti saya nggak berani buy high sell higher, nggak. Karena sebelumnya saya sudah lumayan cukup cuannya dan yang terakhir hanya sisanya aja saya jual. Nah, seperti itu ya. Nah, memang kalau kita bicara mengenai investasi, Pak Sunar, BBCA itu kan saham yang bagus. Kenapa dijual ya seperti itu? Sayang kan seperti itu. Nah, saya pikirannya seperti ini. Saya follow the trend memang ya. Tapi kalau misalnya ada terjadi pelemahan atau memang siklusnya sudah berakhir, seperti siklus Januari efek, maka saya jual dulu. Kemudian saya nanti akan buyback di bawahnya, ya seperti itu ya. Uh, jadi istilahnya itu uh, kalau di saham itu kan kita dapat gainnya dapat dua cara ya. Pertama caranya adalah dari capital gain selisih antara harga beli dan harga jual, kemudian dari dividen. Yang kedua ya, kalau kita bicara mengenai cuan atau profit di saham itu hanya dua aja caranya seperti itu. Nah, mengenai capital gain itu kan biasanya kita tekniknya ada dua, buy low sell high atau buy high sell higher. Nah, ketika saham itu dia nggak berhasil untuk membentuk higher high, nah di sana kita akan mainkan peran istilahnya itu short selling ya. Jadi short sell itu sebenarnya nggak diperbolehkan ya, tapi diizinkan kalau Anda mau izin bisa ya short sell ya. Tapi untuk individual sih nggak bisa karena harus ada alasan khusus kenapa Anda mau short sell saham tersebut ya. Memang tidak dibolehkan tapi diizinkan boleh untuk institusi dan untuk kegiatan tertentu boleh ya seperti itu ya. Hanya izin aja ke Bursa Efek Indonesia. Saya nggak tahu pasti izinnya gimana. Tapi kalau kita bicara mengenai short sell saham sendiri boleh. Jadi misalnya kita punya saham BPCA 100 lot, ya kita jual dulu di 9.700. Nah, ketika dia koreksi pullback kita bisa buyback kembali seperti itu ya. Jadi walaupun Anda invest karena prinsipnya kan Anda jual di 9.700, misalnya kalau Anda buyback di 9.400, berarti Anda dapat cashback Rp300 per lembar saham ya, seperti itu ya. Ya lumayan kalau Anda punya 100 ya tinggal dikalikan aja lumayan. Anda dapat cashbacknya dalam tanda petik ya. Daripada Anda hold, Anda nggak dapat apa-apa sambil nunggu ya. Ya kalau nanti dia breakout higher high lagi. Kalau enggak ya seperti itu ya. Nah, di sini untuk BBCA saya belum buyback ya. Memang area buy on weakness sudah saya gambarkan ada 3, 9450, 9325, 9175. Sebenarnya untuk BBCA ini kalau mau buy sekarang sih boleh aja ya. Karena dia masih testing 9325, jadi Anda tunggu aja di 9175 atau maksimum di 9.000. Tapi saran saya di 9175 aja. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita pesan buy. Nah, mungkin ada yang tanya, Pak Sunar, saya katanya buy on weakness di 9450. Ini rebound mantul ke atas, saya buy. Ternyata besoknya kok gagal Pak Sunar. Ya, langsung turun ya. Bahkan lower low dia low-nya di 9.300. Sebenarnya sih trennya masih bagus. Ya memang kalau kita bicara mengenai harga saham, support resistance itu jangan dipakai acuan untuk mengatur harga saham di pasar saham ya. Seperti itu. Jadi itu aja adalah acuan untuk buybacknya. Tapi kalau gagal ya Anda jual dulu ya. Atau Anda buy-nya bertahap aja. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia turun lagi, Anda jangan beli lagi, Anda jual sebagian. Nanti kalau dia rebound, mantul lagi di area supportnya Anda buyback.
Ya. Dinamika trading memang seperti itu. Kalau Anda nggak mau bingung buy sell, Anda mau hold ya juga silakan. Jadi BBCA ini kan kalau kita lihat all time high sebelumnya, sebelum dia mencapai rekor baru ya, itu kan all time high-nya di 9450. Jadi selama dia masih di bawahnya 9450 untuk BBCA, dia masih ada kecenderungan untuk testing area support berikutnya 9325 dan 9175 atau bahkan 9000 bisa aja ya. Jadi koreksinya masih wajar ya. Saya nggak bilang BBCA jelek, jelek nggak ya. Wajar saja karena sebelumnya sudah naik tinggi dia koreksi. Nah ini kalau mau nyicil buy boleh aja, tapi jangan terlalu agresif ya. Eh, Kalau dia naik ke atas 850, tambah lagi boleh, average up ya. Atau buy high sell higher yang sebelumnya sudah buy nyicil, misalnya 9325 sudah buy, ya boleh aja. Nah kalau dia naik ke atas 9550, ya kita tambah lagi average up. Naik ke atas 950, tambah lagi target price nya 9.800 dan 10.000. Sebenarnya untuk BBCA ini untuk jangka waktu 1 tahun lah paling nggak ya, atau 2 tahun maksimum ya. Dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 10.000. Ya, seperti itu ya. Ini salah satu saham yang cukup kuat defensif ya. Walaupun kadang-kadang kesel banget ya, lemot ya. Kalau kita kasih contoh sebelumnya, dari Agustus ini 9850 all time high-nya dia turun-turun terus gitu ya. Sampai ini low-nya sampai 8.600 ya seperti itu ya. Kemudian dia ternyata berhasil breakout all time high lagi. Jadi sudah pernah saya sebutkan sebelumnya juga, jangan bosan-bosan ya yang sudah mendengarkan. BBCA ini salah satu saham yang anti nyangkut. Artinya, kalau misalnya Anda itu belinya di pucuk ya, misalnya sebelumnya Pak Sunar, saya belinya di pucuk itu 9775. Nah, kalau Anda hold selama ini ya, saya bilang selama ini, kalau kedepannya saya nggak tahu. Nah, kalau Anda hold 1 tahun atau 2 tahun paling lama ya, itu Anda akan bisa jual BEP. Ya. Paling nggak harga sama, Anda rugi DV-nya, tapi kalau musim dividennya lewat, ya Anda bisa dapat dividennya. Jadi cuan atau profit di dividennya. Ada tipe orang yang beli saham dia nggak mau cut loss sama sekali. Dia maunya untung. Ya, ada orang yang super egois, ada ya. Dia investor sejati lah istilahnya itu ya. Dia maunya beli ya nggak apa-apa Pak Sunar, itu fundamentalnya bagus, katanya in fundamental I trust gitu ya. Ya nggak salah sih, ya sejauh ini memang bagus, tapi saya hanya mengingatkan apa yang dulunya bagus sekarang bagus belum tentu kedepannya bagus ya. Itu yang uh, prinsip saya. Kalau dulunya jelek sekarang jelek belum tentu kedepannya jelek ya, belum tentu ya, tapi belum pasti bagus ya. Ya, seperti itu. Karena semuanya itu berubah dynamic ya, jadi pasar saham itu dynamic, nggak ada yang pasti. Mungkin saya bilang wah Big Bang sini Pak Sunar bagus. Siapa bilang dulu ada Big Bangs ya, sekarang fallen, sampai sekarang pun naik ke high-nya nggak bisa new all time high ya, susah banget ya. Itu sebelumnya dia masa kejayaannya waktu naik-naik dia bagus, hampir semua trader bilang oh buy saham ini bagus 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 gitu ya. Saya nggak sebutkan nama emitennya nggak enak ya, tapi Anda harusnya tahu lah kalau sudah lama di pasar saham. Akhirnya jatuh dia sampai sekarang nggak bisa naik-naik ya. Ada yang teman saya juga kasih lihat portfolionya, ini Pak Suntar saya nyangkut 50% di saham perbankan ini ya. Seperti itu ya. Jadi dia dibelinya waktu di puncaknya. Sampai sekarang dia belum bisa naik-naik lagi. Dulunya dia bagus. Ya lumayan besar lah banknya. Nggak, nggak besar banget seperti bisnis BCA ya. Ternyata ya lumayan besar lah seperti itu. Tapi ternyata harganya jatuh banget. Sampai sekarang susah banget. Terakhir dia sudah rally naik. Tapi turun lagi Pak Sunar. Ya, seperti itu ya. Jadi nggak ada yang pasti. Ya, itu yang saya pastikan ya. Nggak ada yang pasti pasar saham. Ya kurang lebih cukup ya. Jadi eh, ikutin aja garis-garis sudah saya berikan. Kalau turun jangan di every stone, pasang trading stopnya atau stop loss. Paling tidak jualnya bertahap aja ya. Kalau misalnya Anda nyangkutnya di atas. Kalau trading ya, kalau invest ya nanti lain cerita ya. Oh, lebih cukup. Berikutnya BBRI. BBRI ini turunnya lumayan dalam, dia masih testing 5275. Memang di antara saham perbankan BBCA, BBRI, BMRI, BBNI dan eh, ya empat ya, BBCA, BBRI, BMRI, BBNI. Ini BBRI memang katanya dia mau bagi dividen yang besar ya, sama dengan tahun lalu ya seperti itu ya. BMRI juga sama. Nah masalahnya labanya BBRI itu kenaikannya nggak sebagus Bank Mandiri atau BBNI ya. Kenaikan labanya persentasenya year on year-nya. Jadi turunnya untuk BBRI ini terus terang aja lebih dalam ya. Walaupun dia sebelumnya rally-nya lumayan naik ya. Dia berhasil breakout all time high-nya di 5750 kan, dia berhasil breakout ke 5900 ya. Sejauh ini memang BBRI dia bisa seperti BBCA juga ya, berhasil untuk breakout all time high-nya paling tidak 1 tahun atau 2 tahun ya. Gitu. Tapi kalau lebih solid saya pilih yang BBCA daripada BBRI ya. Bukan berarti BBRI jelek enggak. Ya ini kalau mau buy sekarang sebenarnya boleh aja, tapi buy-nya bertahap aja. Terus terang aja dia memang sudah koreksi, sudah jangka pendeknya sudah downtrend ya, karena arahnya MA20 sudah mengarah ke bawah, harganya sudah turun jauh di bawah MA20-nya. Seperti itu ya.
Nah ini kalau mau buy boleh aja tapi buy-nya bertahap ya. Anda bisa tunggu di 5275 kalau nggak buru-buru atau nanti kalau sudah naik lagi ke atasnya 5475 kita buy. Naik ke atas 5475 kita buy, naik ke atas 5575 tambah lagi average up, target price berikutnya 5750, 5850. Ya, seperti itu. Kalau dia berhasil breakout ke atas all time high yang saat ini 5900, maka dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 6000 dengan targetnya sekitar 6250. Itu untuk BBRI. Jadi yang sudah punya misalnya oh Pak Sunar saya belinya di atas tuh gimana tuh? Ya Anda pasang stop lossnya bertapa aja. Kalau dia turun di banyak 5.400, Anda jual dulu nanti buyback di bawah. Entah nanti di 5275 atau di 5.000-an ya seperti itu ya. Jadi mungkin Anda bilang, oh Pak Sunar, BBRI itu kan fundamentalnya bagus. Kenapa saya jual? Ya, ya terserah Anda sih, Anda nggak mau jual kalau invest boleh. Cuma saya kan tipenya trader follow the trend. Ini trennya sudah mulai downtrend ya. Karena kalau kita perhatikan dia bisa turun dari 5750, dia turun ini sebelumnya sampai 4830 ya. Ini sekarang kan di tengah-tengahnya 5425 ya. Kan sayang kalau misalnya kita jual di 5400 ya karena dia gagal ya. Turun di bawah 5400 kita jual, kita kan bisa buyback entah itu nanti di 5000 atau 5100 nih. Ya mungkin ada yang protes. Iya Pak Suntar kalau dikasih turun. Iya, makanya itu kan dari atas kan kita sudah eh, perhatikan di sini ya. Saya kan sudah kasih trading range-nya. Jadi kalau dia mulai turun dari di bawah 5750 ya all time high sebelumnya, kita bisa mulai kurangi posisi. Ya turun lagi kira kurangi posisi ya seperti itu. Kalau yang belum punya boleh buy on weakness di area yang saya gambarkan. Tapi buy on weakness itu bukan berarti turun langsung buy enggak. Ya. Tunggu menjelang penutupan kalau dia berhasil rebound mantul ke atas atau besok paginya ya kita pasang automatic order ya kita boleh buy ya. Jadi BBR ini kalau dia rebound mantul ke atas 5475 kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif karena dia masih cenderung koreksi jangka pendeknya. Ya, dan trennya lumayan kuat jangka pendeknya. Kalau lebih cukup berikutnya Bank Mandiri ini terus terang aja Bank Mandiri saya ada nyicil buyback tapi buy-nya nggak banyak ya seperti itu ya. Sedikit banget ya. Ini area buy and weakness yang saya kabarkan memang belum sampai terpotong tapi saya sudah buy ya di di area 6350 ya. Saya sudah siapkan juga. Nah, ini kalau dia turun banyak 6200 Anda bisa jual dulu yang belum punya tunggu di 5975 boleh atau nanti tunggu kalau setelah dipotong ke bawah kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita baru sampai ya. Bank Mandiri masih cukup menjanjikan ya karena dia menawarkan labanya lumayan tinggi naik ya. Naiknya persentasenya lumayan katanya dia akan menawarkan dividen yang lebih tinggi dari tahun lalu ya jadi ada kemungkinan masih bisa naik lagi nanti mendekati rapat umum pemegang saham untuk persetujuan dividen ya kurang lebih seperti itu cukup ya. Eh, ini garis-garisnya sudah saya gambarkan. Jadi ikutin aja. Kalau naik ke atas 6400 tambah lagi average up, naik ke atas 6500 tambah lagi dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya BBNI. BBNI ini dia masih koreksi. Kalau kita perhatikan mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Ini area buy and weakness sudah saya gambarkan 5425, 5200 dan 5000. Nah kalau misalnya sudah buy, Anda pasang aja stop lossnya di 5350 atau tadi stopnya ya seperti itu ya. Kalau dia turun banyak 5350 ya kita jual dulu. Karena kalau kita perhatikan dia sebelumnya pernah ya sampai 5425 ya higher high. Kemudian dia koreksi. Koreksinya lumayan dalam loh ya. Dari 5425 dia low-nya sampai dengan 4720 ya. Ya kalau trading memang ya follow the trend aja. Kalau dia sudah mulai melemah ya kena stop loss ya kita jual dulu. Nah, kalau yang sudah jual dulu, buybacknya kapan Pak Sunar? Anda bisa buyback ketika dia breakout lagi memotong MA20-nya dari bawah ke atas ya. Jadi di sini MA20-nya sekitar 5.500. Tapi kalau kita perhatikan sebelumnya di sini swing high-nya kan di 5525. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 5525 untuk BBRI yang mau lanjut buyback boleh, mau tambah lagi boleh, misalnya sebelumnya sudah punya di bawah, karena mau average up boleh ya. Misalnya buy on weakness di garis yang sudah saya berikan di sini ya, atau di MA20-nya boleh aja. Karena MA20-nya memang trennya masih cenderung bagus ya. Walaupun jangka pendeknya sudah dia mulai melemah ya seperti itu ya. Tapi masih menarik kalau yang mau buy BBNI. Buy-nya bertapa aja, jangan terlalu agresif ya. Santai aja, kalau nggak buru-buru ya tunggu aja di 5200 atau 5000 maksimum ya. Kalau sudah di bawah 5000, saya nggak nyarankan buy on weakness karena turunnya bisa jauh. Memang sebelumnya sih, kalau kita lihat di sini ya, Pak Sunar, buktinya sebelumnya turun di bawah 5000 dia berhasil naik lagi loh. Bahkan dia breakout new all time high loh, begitu. Ya kali ini kalau dia turun bawah 5000 ya borong aja sebanyak-banyaknya. Belum tentu ya. Karena sebelumnya kalau kita perhatikan ya, mundur ke belakang. Ini sebelumnya dia dari bawah rally ya. Ini sebelum aksi korporasi ya. Stock split ya kalau salah ya. Nah, dia di sini
swing high-nya di sini sekitar 4980-an ya. Jadi dia rally naik, dia gagal, dia turun dari 4980, dia turunnya bisa jauh banget ya. Sampai 4200 seperti itu ya. Jadi memang fundamentalnya mungkin masih bagus waktu itu ya. Ya. Tapi kalau kita bicara mengenai trading ya, ya kita follow the trend aja. Kalau trennya sudah melemah ya kita kurangi posisi. Kalau sudah downtrend ya kita jual dulu. Nanti kalau kita lihat MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas, ketika MA20-nya di testing, entah itu dipotong atau disentuh, kemudian dia rebound, breakout higher high dari swing high terdekatnya, kita buy. Ya, seperti itu. Jadi gampang banget pakai MA20, saya nggak pakai yang rumit-rumit ya, seperti itu ya. Kalau lebih cukup, berikutnya BNGA. BNGA ini kalau kita perhatikan, area buy and weakness sudah saya gambarkan di 1705 dan 1650 ya. Kalau dia berhasil rebound naik ke atas 1705 kita boleh buy. Nah, di sini kalau kita perhatikan MA20-nya di 1729. Kalau dia berhasil naik ke atas MA20-nya kita boleh tambah lagi yang mau buy average up boleh atau yang belum punya kalau mau buy boleh ya karena ini area buy and weakness-nya ya. Itu untuk BNGA. Yang menarik juga ya. Kalau misalnya Pak Sunar saya nggak mau tunggu di sini, saya tunggu di 1650 boleh juga. Tapi maksimum di 1650 ya, jangan di bawahnya 1650. Karena kalau di bawahnya 1650 dia turunnya bisa dalam. Ya kalau kita perhatikan sebelumnya di sini di sini setelah 1650 dia bisa turun ini di sini 1575. Nah, ini masalahnya di sini ini rumah hantu kosong ya. Jadi kita nggak kelihatan area candle sama sekali. Jadi kalau dia sampai turun di bawahnya 1650 memang dia resiko. Kalau sudah terjadi memang ngomongnya gampang. Mau Pak Sunar, buy si 1650 buy aja. Ini buktinya dia naik, naik, naik ya. Gitu. Ya dia kan sideways area di sini ya. Ya boleh saja. Jadi sebelumnya saya sudah bahas juga ya. Area buy minusnya sekitar 1600-an. Ya boleh. Ya tapi kalau dia turun di bawahnya ya kita kurangi posisi. Ya. Atau kalau sudah turun lagi ya kita jual lagi. Atau jual semuanya kalau dia turun lagi ya. Lower low ya seperti itu. Ya kurang lebih sih cukup. Untuk BNGA sih masih cukup menarik ya. Target price berikutnya di 1790-an resistennya. Memang ciri khasnya untuk BNGA, jangan kaget ya. Nah, kita harus tahu ciri khasnya saham itu ya. Ini suka membentuk ekor panjang ke atas ya. Jadi kalau dia begitu spike naik ya, mungkin satu hari dia naiknya sampai 3% atau 4%, mungkin Anda bisa langsung TP juga boleh ya. Ya bisa aja kalau Anda trading ya, swing trading. Karena seringkali dia ekor panjang ke atas ya, seperti itu ya. Ya. Memang ekor panjang ke atas ini jahat banget ya. Kita mau profit lebih banyak, hold atau tambah lagi average up, ternyata turun lagi ya, gitu ya. Memang serba salah. Ya, jadi kita harus tahu ciri khasnya. Kalau dia suka membentuk ekor panjang ke atas, kalau dia spike, apalagi kalau pagi-pagi sampai jam 10 ya, dia naik tinggi Pak Sunar, wah itu kesempatan untuk jual. Ya. Memang sih, kita tanya Pak Sunar follow the trend ya, tapi kan ciri khasnya dia seperti itu. Atau Anda pasang trailing stopnya aja, ya seperti itu. Jadi nggak usah bingung-bingung ya. Kalau kena trailing stop ya udah, ikhlaskan aja. Ya. Kalau dia naik lagi ya berarti bukan rezeki kita, ya seperti itu ya, cukup ya. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya kalau kita bahas setelah Arto. Arto ini area buy and weakness sebelumnya saya gambarkan di 3000 ya. Yang buy and weakness 3000 selamat ya, karena saya sudah sering sebutkan selama dia bertanda atas 3000 untuk Arto dia bagus. Memang sebelumnya naik turun lagi pas gimana ya. Kan saya sudah sebutkan kalau dia berhasil rebound, mantul ya stop loss-nya pakai acuan swing low sebelumnya. Jadi di 2850 atau sebelumnya di sini di 2820 ya. Kalau dia berhasil naik lagi, ya kita tambah lagi average up. Tapi kalau belum kena stop loss-nya ya kita masih hold. Ya buktinya bisa profit panjang ya. Nah di sini kalau mau pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya, Anda bisa pasang di 3300. Tapi area 3300 ini fungsinya ganda ya. Yang sudah punya kalau dia turun di bawahnya Anda jual dulu ya seperti itu ya. Sebagian atau semuanya. Tapi yang belum punya ini kesempatan untuk area buy on weakness. Jadi kalau dia koreksi di bawah 3300 kemudian menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil rebound mantul ke atas, kita berusaha buy. Atau tunggu di atasnya lagi, naik ke atas 3550, kita tambah lagi average up, target price berikutnya di 3860. Kalau kita lihat di sini, ini ada area formasi yang belum terbentuk ya. Jadi ini ada kemungkinan nanti membentuk rounding bottom. Nah, kalau rounding bottom ini terbentuk, dia breakout dari permukaannya, maka kita kalau mau tahu target price berikutnya, Pak Sunar, kira-kira target price di mana? Kita berdasarkan chart pattern ini, maka target price berikutnya untuk Arto ini dia bisa di area sekitar 5000 sampai 5100-an mungkin ya seperti itu. Jadi di tengah-tengahnya antara ya 5200-an antara 4400 sampai 5900 semuanya saya gambarkan 5200 ya. Jadi kalau kita mundur ke belakang ya, ini kurang lebih akurat lah. Ini ada area resistennya di sini 5200 seperti itu ya. Ketika dia koreksi dari atas, kemudian dia berusaha untuk naik dia nggak berhasil kan, dan dia turun lagi. Nah, dia itu seperti fungsinya seperti resisten miner ya.
Buktinya dia breakout, dia berhasil higher high lagi. Tapi di sini dia konsolidasi lagi karena dia area dari resistance sebelumnya. Jadi dia fungsinya sebagai support. Kalau supportnya tembus ya dia akan turun lagi. Ya, apalagi dia sudah di banyak EMA 20-nya dan EMA 20-nya ini kan dalam perjalanan mengarah ke bawah. Walaupun datar kan dia istilahnya yang sering saya sebutkan itu sideways tapi di jalur downtrendnya ya. Karena arahnya turun ke bawah. Jadi kalau turun lagi ya nah jual dulu. Nah, di sini untuk Arto dia masih peluang ya. Masih peluang. Jangan terlalu uh, takut ya karena di grup ada yang bilang hati-hati tuh Pak Arto itu kalau naik dia sering PHP turun lagi. Ya bisa saja seperti itu. Tapi kalau belum kena stop loss ya kita jangan terlalu panik. Karena kalau kita lihat MA20-nya masih mengarah ke atas. Ya pokoknya selama masih di atas 3.000 ya masih bagus. Ya kalau Anda bayinya pas di 3.000 ya jangan turun balik 3.000 langsung Anda jual. Enggak ya pakai swing yang sebelumnya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi trading itu sebenarnya gampang. Yang susah itu kadang-kadang kita nggak disiplin, nggak pasang trailing stop, nggak pasang stop loss, nggak pasang automatic order ya. Terus nggak fokus lagi, waduh, itu tambah gawat lagi ya. Apalagi nggak sabaran ya. Ini yang penting kita sabar, fokus, dan disiplin ya. Kalau dia naik ke atas 860, jangan ragu-ragu untuk buy average up ya. Nambah lagi boleh atau buy high sell higher, target price-nya berikutnya 4.400, 5.200. Itu untuk Artus seperti itu. Apakah nggak ketinggian Pak Suntar kalau breakout ke atas 860 kita buy? Sebenarnya ya untuk di saham itu kita nggak akan pernah tahu puncaknya kecuali kalau dari atas dia sudah turun ke bawah. Oh, kita bisa tahu itu loh puncaknya. Ya, contohnya seperti ini. Ya, kita lihat di sini ya. Ya kalau sudah jadi memang gampang ya ngomongnya ya. Ya memang kalau kita mau tahu puncaknya suatu saham itu harus terjadi dulu baru kita ngomong. Ya, gampangnya seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat, oh ini naik ke atas, ini turun. Nah, tadi dari bawah ini kita lihat ke atas, oh ini puncaknya ya seperti itu ya. Udah gampang itu aja dalam terpendeknya. Kita berusaha tahu. Sebelumnya mana ada yang tahu pasti ya. Ya mungkin ada yang bisa gambarkan dengan pasti, tapi nggak selalu. Ya. Kalau ada orang yang bisa ngatur market dengan gambaran analisa teknikal, orang tersebut sudah jamin deh, jamin jadi orang yang terkaya di dunia. Bukan di Surabaya, bukan di Jakarta, bukan di Indonesia, di dunia. Oh dia tahu pasti kok naiknya kemana. Kalau dia sudah naik, turun, kemudian kalau dia buy, harus naik kemana sesuai dengan gambaran dia, ya pasti jadi orang terkaya lah. Mungkin bisa ngalahkan Bill Gates ya, bisa ngalahkan Microsoft ya, seperti itu ya. Mungkin bisa mengalahkan yang punya Nvidia, yang sahamnya meroket naik-naik tinggi-tinggi banget ya. Gila-gilaan sama Amerika kan, Nvidia kan, naiknya meroket ya. Yang sudah jadi orang yang terkaya di dunia lah, orang udah bisa atur kok. Ya, oh, pokoknya saya beli di sini nanti naik ya. Naiknya sekian, terus nanti kalau naik harus turun lagi jual. Ya, kalau bisa ngatur seperti itu, terus-terusan 100% akurat, semua orang nggak perlu kerja. Yang ngikutin orang itu aja, sama-sama jadi orang kaya semua. Nah kalau semua orang ngikutin, nah nanti yang bodohnya orang yang beli di atas apa? Yang yang beli harga jualnya yang orang yang mainkan harganya itu ya seperti itu ya. Ya terang aja kalau setelah Anda beli langsung turun nyangkut Anda seperti itu ya. Ya kan nggak pasti ya seperti itu ya. Yang penting adalah follow the trend. Kita sudah punya plan di mana kita pasang trade stopnya, stop lossnya, terus kemudian target price-nya. Di mana kalau dia breakout kita bisa tambah lagi selama uptrendnya masih bagus ya kita average up. Ya kurang lebih sekian cukup. Seperti biasanya, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian saya doakan selalu semuanya selalu sehat, amin, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.